Ya, sembako-sembako sudah diturunkan ya. Hari ini ada pelayanan di GPDI. Ayo, tolong turun dulu semua. 40 bungkus ya hari. Mau, katanya nggak boleh. Nanti aja. Daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa, memperoleh hati yang tanah yang subur, supaya kami boleh ditanam benih yang terbaik pada siang hari ini, yang akan terus tergores sampai kedatangan-Mu. Biarlah kami terus berjuang selama kami hidup di bumi ini Bapa. Biarlah terus kami berlari mencapai garis akhir. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menanti kami di penghujung hidup kami. Kami percaya ini bukan zaman yang mudah, namun kami tetap pegang firman-Mu, janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau tidak pernah Tuhan melupakan kami Bapa. Karena Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau Yehovah Shammah, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Walaupun di tengah pergumulan, di tengah tekanan dunia yang semakin berat ini Bapa, hanya ada satu pegangan kami, yaitu Tuhan, gunung batu karang kami yang teguh, di mana kami boleh tetap terus berdiri, di mana terus kami boleh terus dibangun di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, kami boleh tetap kuat dan boleh menang sampai garis akhir. Berkati jemaat di tempat ini, berkati Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu Bapa. Biar kami terus Tuhan melayani Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu, pakai pikiran perasaan, dan apa yang disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Dan kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Saudara, senang sekali bisa berjumpa di tempat ini ya Pak. Maaf saya baru bertemu dengan Bapak ya. Diperkenalkan dari Ibu Agustina. Saya percaya Tuhan bahwa dalam setiap pelayanan-pelayanan itu
Karena ada tangan Tuhan yang bekerja ya. Saya percaya jemaat di tempat ini pun akan dibangkitkan Tuhan di akhir zaman lebih dahsyat lagi, lebih menyala-nyala lagi, lebih berapi-api lagi. Amin. Suaranya baru 2-3 orang. Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita yel-yel dulu ya. 3 kali haleluya yang keras, yang kuat ya. Sehingga manusia roh kita itu haleluya, haleluya ya. Jangan amin, amin, haleluya. Itu live service saja di mulut saudara ya. Tapi pada saat kita sekuat hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, itu roh kita kebangun. Yes? Ya, saya lihat 1, 2, 3 kali yang kuat ya. 1, 2, 3 haleluya, haleluya, haleluya. Nah itu ya saudara yang bisa menggetarkan surga. Iblis juga ikut gemetar ya, anak-anak Tuhan yang on fire, yang semangat, yang tidak loyo-loyo ya, yang tidak letih lesu berbeban berat ya saudara. Memang kita hidup di dunia ini pasti ada pergumulan. Setiap orang baik tua muda miskin kaya ya, ada pergumulan sakit penyakit, ada pergumulan hutang, ada pergumulan perceraian. Saya juga di bawah Tuhan ajaib jadi buka YouTube saudara, PAZ Agape, pasukan akhir zaman Agape. Agape itu kasih Tuhan. Kita semua memiliki kasih Tuhan. Jadi di antara yang konseling itu banyak sekali pergumulan mereka. Ya, ada yang kena COVID, ada yang dalam keadaan sidang terus perceraian. Waduh, saya bilang sudah. Sekarang kita semua saudara di sini yang tidak ada masalah, angkat tangan. Yang tidak punya masalah, Bu, bisa perkenalkan dulu, nama saya Bu Maria ya. Jadi saudara di sini ngacung, ya angkat tangan. Bu, saya nggak ada masalah Bu, hidup saya senang, terus selamanya. Saya kaya, saya diberkati Tuhan, saya punya rumah, mobil, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Ya nggak ada masalah, nggak ada sakit penyakit, nggak ada ekonomi yang sulit. Silakan ngacung saudara. Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi saya pernah kenal satu orang kaya. Itu kenalan dari suami saya. Rumahnya di Pik, Pantai Indah Kapuk. Memang dia punya perusahaan besar. Kalau saya datang sinja saudara. Karena kan nggak enak ke suami ya, nemenin suaminya. Dia selalu bilang, saya nggak ada masalah, hidup saya senang terus, saya enak. Memang kaya banget ya. Tapi saya dalam hati saya, tapi dia penyembah berhala saudara. Ya punya apa namanya patung dan juga ada pesbah gitu ya. Waduh, saya bilang karena yang dicari manusia itu kebahagiaan, kekayaan ya, yang dicari mereka apa? Kemakmuran ya. Mereka senang hidupnya. Seperti di Mazmur 42, mereka gemuk, senang, enak ya. Tidak ada sakit, tidak ada masalah, kaya, cantik ya. Saya juga saya begini-gini aja karena saya pikir dia ngomongnya bangga untuk kekayaannya. Tetapi di balik itu semua, kalau kita melihat mereka sesungguhnya ditaruh di jalan yang licin, yang sebentar akan jatuh dan tergeletak saudara. Ya, jangan kita iri hati dengan orang yang fasik, yang tidak mengenal Allah, yang selalu bilang, oh saya paling bahagia, oh saya paling kaya, oh saya tidak ada kesusahan apa-apa. Belum saatnya, belum waktunya. Kita bukan mendoakan dia ya, tapi ada juga manusia yang sombong, itu harus dihajar, ditegur supaya nanti berbalik dan bertobat ya. Jadi suaminya Buddha, istrinya Katolik. Tapi saya percaya, saya juga kadang ingat saya doakan ya. Ya puji Tuhan saudara, kita manusia di akhir zaman ini, sekarang ini bukan saat-saat yang mudah lagi ya saudara. Maksudnya saya puji Tuhan loh di sini ininya apa, pelayan-pelayannya nggak pakai masker. ini pernah lockdown nggak? PPKM apa jalan terus Bu Bapak? Pernah yang waktu COVID 2021 Maret? Pernah lockdown ya? Pernah nggak tutup gereja nggak? Pernah tutup nggak? Kami tetap jalan. Waduh, luar biasa. Mereka melihat lagi Tuhan. Haleluya. Ada roh keberanian ya Pak, karena ada Roh Kudus. Saya juga ada buka persekutuan doa ya, dari pas awal lockdown 2020 itu semua pada gereja-gereja banyak tutup ya. Kita bilang saatnya berdoa ini. Bukan saatnya ikut takut lockdown ya.
Sebagian yang takut ya silahkan di rumah. Tapi kalau yang berani ya udah datang berdoa. Jadi saya buka persekutuan doa di ruko ya. Jadi saudara, jangan ada sedikit pun rasa takut. Karena rasa takut itu spirit. Tuhan kita bukan berikan roh ketakutan, tapi roh keberanian yang membangkitkan iman. Ya justru saat sekarang ini masa-masa penuaian, di mana orang ketakutan, di mana orang kesusahan, di mana mereka bingung keadaan zaman. Baru satu loh, saya suka bilang ini baru sakit sampar, sakit COVID, baru satu. Saudara baca di rumah nanti Matius 24 ya. Penyakit sampar, ada kelaparan, ada perang, dianiaya orang-orang Kristen, barulah tiba kesudahannya ya. Jadi masih jauh loh ini sebetulnya, mungkin berapa tahun lagi ke depan ini ya. Karena ini baru satu yang mencakup seluruh dunia, yaitu penyakit sampar. Lockdown semua, ekonomi bakal sulit. Ya, udah mulai sekarang siapa yang udah berasa ekonominya udah mulai goyang, angkat tangan, gak apa-apa, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mulai khawatir nih. Misalnya, bosnya udah potong gaji. Ada yang udah wanti-wanti nih, kayaknya udah mau resign pengurangan karyawan ya. Jadi banyak hal yang dimana kita semua akan mengalami juga ya. Jadi bukan berarti anak Tuhan gak mengalami, bisa. Bukan berarti anak Tuhan semua hebat, anak Tuhan diberkati berlimpah, tidak akan kena. Saudara, saya aja orang bilang baca Mazmur 91 supaya nggak kena COVID. Gitu ya, bocor. Tapi saya bulan Mei kemarin kena COVID, saudara, diizinkan Tuhan ya. Jadi kalau tidak kena, haleluya. Kalau kena, puji Tuhan. Kalau mati, untung besar. Betul Ibu Gembalanya ya. Jadi kita nggak usah takut ya. Merupakan satu kebahagiaan kalau kita bertemu dengan Tuhan kita ya. Puji nama Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus di dalam Ibrani ya. Baca bisa nanti Pak tayang ya. Ibrani 10 ayat yang ke 35 ya sampai 35, 36, 37, 38, 39 ya. Kita baca dari 35 ya. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin, saudaraku. Ya, dikatakan di sini, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya, seringkali kita dalam kehidupan kita tuh belum dipentokkan sampai ke pentok-pentoknya. Maksudnya sampai kita nih ada di persimpangan jalan. Ya, mungkin saudara di tempat ini ada yang Kristen udah lama, udah puluhan tahun, bahkan dari kecil orang tua Kristen, anaknya juga Kristen. Ada juga yang udah besar baru percaya Yesus. Ya, jadi banyak sekali mereka mengenal Kristus hanya karena orang tua saya Kristen, jadi tiap minggu ke gereja. Ya sudah, saudara. Itu hanya agama, hanya KTP, saudara ya. Saya juga dari kecil memang Kristen karena orang papa saya pendeta ya. Jadi dari kecil udah otomatis kita semua anaknya Kristen. Nah, tetapi pada saat umur 20 tahun saya dikalami benar-benar jamahan Tuhan, dilawat Tuhan, yang mengalami Tuhan sendiri. Itu yang betul, saudara. Karena kalau kita Kristen karena udahlah, cuma yang penting KTP Kristen, tiap minggu ke gereja, udah. Itu sangat sayang sekali. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, harus mengalami Tuhan. Ya, kita di tempat ini, saudara, mungkin kita merasakan
aduh ikut Tuhan sama nggak ikut Tuhan sama aja nih, pergumulan tambah ada tambah berat ya. Bahkan banyak loh ya, banyak sih yang saat saya aduh kayaknya mau ninggalin iman karena kesusahan, kesesakan, masalah, pergumulan yang bertubi-tubi banyak ya, silih berganti ya. Terus ada yang sedih dengan masalah-masalah, terus ada juga yang pelayanan-pelayanan. Baru kemarin kita doa ya di tempat saya, ya ada pelayanan ke daerah yang sangat minim sekali, sulit sekali gitu, sampai untuk makan aja sulit ya. Dan juga dia juga sedih ya, karena teman kita juga ada yang mungkin untuk membantu menolong orang banyak ini kan nggak gampang ya, perlu dana juga gitu kan. Tapi saya bilang ayo kuatkan imannya, karena memang kita di dunia ini adalah dunia yang terkutuk ya, dimana onak dan duri selalu ada, sakit penyakit ada, penderitaan ada, masalah ada terus. Tapi kita ayo beda. Kenapa? Ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ya, ada pertolongannya. Pada saat kita roh kita kuat, iman kita tangguh, itu akan membalikkan keadaan. Jadi jangan hanya gampang udah dikasih beras, dikasih duit, dikasih beras, dikasih makanan, dikasih duit. Memang kita boleh memberi ya, membagi. Tapi kalau terus jadi mengandalkan manusia, mengandalkan orang, siapa lagi yang bisa nolong saya, siapa lagi yang bisa memberkati saya. Itu bukan hal yang contoh yang terbaik ya. Maksud kita ayo tekankan cari Tuhan, kuatkan manusia roh kita. Apalagi pada akhir zaman ini ya, saudara, jangan ini udah mulai nusut ya, COVID-nya kan, udah mulai ramai jalanannya. Nah itu jangan leha-leha saudara. Saya pernah dapat mimpi penglihatan itu bisul itu di seluruh tubuh tuh hidup loh, sakit. Jadi seperti yang di Wahyu itu, di mana bisul itu akan pecah di kulit seluruh tubuh. Ya. Jadi jangan terima tanda apapun dari antikris saudara ya. Ada yang udah vaksin, ada yang belum, jadi pergumulan semua nih. Bapak pendeta vaksin apa enggak nih? Iya, jangan terus karena tidak baik ya. Jadi kita doa, ini vaksin bener nggak? Suami saya, anak saya semua udah, cuma saya doang yang belum. Karena saya tanya sama Tuhan juga ya, Tuhan, ini gimana pendeta besar udah vaksin semua? Anak saya ngomel-ngomelin saya, mami siapa? Mami bukan pendeta besar. Pendeta besar aja pada vaksin, mami nggak vaksin katanya. Mami ini halu, tahu nggak halu? Halu tuh halusinasi. Kebanyakan mami dengar mimpi, dengar penglihatan gitu. Ya, tapi memang Tuhan seringkali kasih saya mimpi penglihatan itu suka terjadi gitu ya. Jadi lebih peka lagi dengan Tuhan gitu ya. Jadi jangan anggap enteng, penglihatan itu nyata dari Tuhan. Seperti Yusuf dikasih mimpi terjadi, ya kan? Daniel dikasih penglihatan apa terjadi, ya kan? Jadi kita akhir zaman ini lebih peka lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan nanti yang di luar ini pusing kacau loh saudara, belum ekonomi, belum perang ke depan ini, ya, belum lagi bencana alam 2022 itu semakin ganas saudara, ya. Karena sekarang PPKM gini, ayo suntik yang banyak, ya semuanya masyarakat ya. Tapi ya udahlah, pro kontra, ada yang bilang sehat, ada yang bilang enggak, ya. Tapi yang penting kita tanya Tuhan, dekat Tuhan. Jangan kita jadi anak Tuhan yang bodoh, yang tidak mengerti keadaan zaman, yang tidak mengerti teknologi, saudara. Ya, jadi kita harus minta hikmat seperti Daniel, ya, supaya kita boleh lebih lagi. Oh ini begini, itu nggak bagus untuk DNA manusia. Ya, apa itu yang dimasukkan kita tidak tahu. Ada zat mengandung besi, ya. Saya juga dibukakan terakhir kali di dalam kitab Daniel, di mana kakinya itu tanah bercampur besi, ya, 10 jari kaki. Nanti ada satu batu yang bukan tangan manusia menimpa kaki itu, maka runtuhlah raja-raja, kerajaan dunia. Maka Tuhan akan datang dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini, ya saudara. Lanjut lagi ke yang masa tadi, di mana dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya saudara, kita harus tekun ya.
Saudara di sini siapa yang tiap pagi bangun baca Alkitab berdoa? Angkat tangan. Yo. Nggak ada di sini. Tiap hari nggak ada yang berdoa baca firman tekun setiap hari. Nah, ibu satu. Nanti ibu dapat hadiah. Siapa lagi yang jujur? Tiap pagi bangun anak muda. Ya yang dari jemaat sini. Yo. Baru ibu satu ini. Waduh, Tuhanku Yesus tolong. Jemaat-jemaat pelayan di sini nggak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Masa cuma kegiatan aja buat ibadah. Waduh, bahaya. Jangan ya Bu. Coba dorong terus baca Alkitab. Ini diperlukan ketekunan. Kalau nggak tekun banyak yang murtad di akhir zaman ini. Karena saya banyak kenal hamba Tuhan. Ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Bukan sarannya baca Alkitab setiap hari. Doa. Bangun. Untuk Tuhan. Cuci muka pakai RS. Ya, cuci muka nih pakai RS. Kaget saudara. Langsung kita semangat lagi dengan Tuhan. Ya, saya encourage semuanya untuk bangun hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Karena Tuhan itu begitu hebat, begitu ajaib, begitu mulia. Kita perlukan ketekunan. Karena masalah-masalah yang ada itu nanti bertubi-tubi lebih dasar, lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk kita bisa tekun. Karena itu yang dihasilkan nanti ketekunan. Ya. Saudara, kalau misalkan saudara tidak berakar, tidak tertanam di dalam batang air Tuhan, saudara, pohonnya akan bahaya, kena angin, kena badai, runtuh seperti bangun rumah di atas pasir. Ya, waduh Pak, ini benar-benar PR buat Bapak nih. Jemaatnya, kalau saya dulu di Pantai Kosta juga di Sukabumi. Wah, itu doanya kuat. Jadi berbagai cabang kita terus kalau minggu kumpul banyak sampai ratusan. Ada kali 1000 itu. Jadi berbagai cabang terus kita kumpul jadi KKR. Itu besar sekali gerejanya di GPDI Sukabumi, Pendeta Rompas. Ya. Jadi kita baca firman. Dapat apa? Bikin kubu-kubu doa di rumah-rumah. Nanti saatnya di gereja ini akan hangus, dibakar, diruntuhkan. Ada satu penglihatan anakku, nanti gereja-gereja akan dibakar, diruntuhkan di Indonesia ini khususnya. Jadi kita harus persiapan nih, bait Allah ini kita. Bukan gedungnya, emang ini gedungnya bait Allah. Tetapi yang sesungguhnya bait Allah itu diri kita ini. Roh Allah diam di dalam kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, waduh saudara, akan banyak yang murtad, nggak Tuhan-Tuhanan lagi saudara ya. Ya, ayo bangun manusia roh kita untuk tekun cari Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga Tuhan bisa berbicara saudara. Ya, saya pernah satu kali ya, ini kesaksian saya itu suka berdoa. Jadi waktu ini di Jakarta ya, kira-kira 20 tahun lalu. Nah itu saya berdoa hanya bertiga aja, seperti gereja begini lah, nggak besar. Kita berdoa, kita doain jemaat-jemaat yang sakit ya, catat, oh ini kita ini. Terus kita bilang, kita diam yuk, katanya Tuhan bisa berbicara. Jadi kami bertiga itu diam, Tuhan berbicaralah Tuhan. Setelah kita doain banyak orang ya, banyak jemaat yang sakit, yang bermasalah, yang apa kita doakan selesai. Terus kita berdiam diri. Setelah kita berdiam diri, tahu tidak saudara, Tuhan itu berbicara loh. Berbicaranya gini, apa yang tidak pernah kamu lihat, belum pernah kamu dengar, belum pernah timbul dalam hatimu, aku sediakan, aku berikan. Saya dari malam begini, Tuhan berbicaralah, Tuhan berbicaralah gitu ya. Kan kita belajar peka dengar suara Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amen. Pada waktu saya malam gini, ada suaranya bilang seperti tadi itu. Saya sampai bangun noleh teman saya, ini masih merem. Jadi tadi suara siapa ya, saya bilang gitu ya. Tahu nggak saudara, seminggu dari suara itu saya dituntun Tuhan, dikasih saya sebuah ruko. Tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku dengar, belum pernah timbul dalam hati saya itu punya ruko gitu. Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Jadi ayo saudara, apapun jadi doa, permohonan saudara, kerinduan saudara, kita minta sama Bapa di surga. Kadang kita nggak minta pun Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Jadi pengalaman dengan Tuhan harus ada. Ya, mungkin anak-anak muda di tempat ini kebanyakan nih kayaknya masih muda-muda ya, belum tua-tua. Kalau saya udah ubah nanti chat 50 tahun. Jadi apalagi anak-anak muda di tempat ini harus punya
hubungan pribadi dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, cari Tuhan. Dalam apa? Dalam doa, pujian, penyembahan, ya. Lebih lagi kita mencari Tuhan. Jadi banyak hal yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi ada banyak kesaksian-kesaksian. Ya, jadi saudara di tempat ini lebih lagi ayo on fire dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, bikin kubu-kubu doa di rumah-rumah. Nanti kalau pas lagi KKR atau minggu banyak kumpul. Ini masih puji Tuhan loh. Maksudnya kita masih bisa ngumpul-ngumpul. Ya, nanti kalau virusnya bermutasi lebih ganas lagi udah pada kosong. Karena nanti kedepannya akan bermutasi lebih ganas. Karena sudah ada yang karena penglihatan sudah lihat ya. Jadi kita selagi masih ada kesempatan beribadah. Selagi kita bisa kumpul sama teman di rumah ini, yuk kita doa, yuk kita baca Alkitab, yuk dapat apa dari firman. Yuk kita ngalamin Tuhan, minta pengalaman dengan Tuhan tuh minta. Ya, jangan dengar kesaksian orang, aduh dahsyat ya, hebat ya gitu ya. Terus juga oh ini ada pertolongan, oh ini ada keajaiban. Ya, memang mujizat terbesar itu keselamatan. Kita sudah diselamatkan, itu mujizat terbesar. Tetapi dari kehidupan sehari demi sehari harus punya praktek dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, itu lebih kuat, lebih kokoh lagi, saudara. Ya, jadi gereja ini akan jadi gereja yang hidup, yang bertumbuh di mana Tuhan bekerja di dalamnya. Ya, puji nama Tuhan. Yang pertama tadi kita memerlukan apa? Ketekunan. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-36 dan ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia akan datang, sudah akan ada dan tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi Tuhan itu sebentar lagi udah mau datang ya. Karena ini jangan saudara tuh berpikir masih lama, dari dulu juga bilang Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Ini kita sudah di ujung, tinggal sedikit. Orang bilang dari zaman 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Nah sekarang inilah dia akan segera datang. Ya, sedikit waktu lagi. Jangan kita sia-siakan waktu yang sedikit ini. Kita ayo bekerja, ya, bekerja di ladang Tuhan. Saya juga seringkali bilang, ayo kita apa yang bisa kita lakukan, penginjilan apa yang bisa kita kerjakan, ya. Kadang kita turun ke jalan-jalan, ya, membagikan makanan, kita doakan dulu. Bahkan saya kan Tuhan kasih saya toko nih, jadi kan jual bahan-bahan kue. Jadi orang-orang muslim yang datang ke toko saya, Bu, ini ada sembako, Ibu ada kupon, nanti kumpulkanlah berapa 15 orang, 20 orang, giliran. Itu muslim-muslim kerudung-kerudung kami doakan. Kami kasih jamah, kasih urapan Roh Kudus mengalir gitu. Walaupun mungkin kita belum nginjil langsung ya, karena kan nanti takutnya mengkristenisasi gitu ya. Tapi kita berbagi kasih, baik sembako maupun kita juga bagi urapan. Ya, ada satu ibu datang ke toko, Bu, saya kemarin waktu didoakan Ibu, hati saya plong banget, katanya enak, katanya. Nah itu dalam hati saya, waduh, dia mengalami kasih Tuhan. Kalau orang kita bilang tuh ada damai sejahtera gitu loh. Karena mereka orang-orang Bani Kedar Nebaya tuh belum kenal juru selamat tuh, hatinya kosong, jauh dari Tuhan, hatinya gelisah sebetulnya. Keadaan zaman begini, corona begini, mereka juga kesulitan ekonomi, saudara. Saatnya kita bagikan dulu udah sembako yang banyak aja udah. Mungkin saya juga kan bawa ya di sini ya Pak ya, bisa buat jemaat. Kalau jemaat memang udah punya, bagilah tetangga nanti yang kekurangan. Misalkan yang saya bagikan itu sudah saya udah lebih lah, bisa ada ya. Atau kalau yang kurang nggak apa-apa. Tapi bisa ada lebih bagi tetangga-tetangga yang muslim, baik beras, indomie, apa aja yang bisa kita berikan. Sambil didoakan, diurapin, dijamah itu berasnya, minyaknya, apanya. Biar mereka mengalami jamahan Tuhan. Biar mereka itu rindu untuk mengenal juru selamat. Karena mereka kan selalu doa minta keselamatan, minta ditunjukkan jalan Shiratal Mustaqim, ya kan, jalan yang benar. Nah itu kita beritakan jalan kebenaran, jalan keselamatan melalui Isa Al-Masih, saudara. Saya percaya nanti banyak tuayan-tuayan, ya saudara. Itu kita jadi berarti hidup kita berguna bagi banyak orang. Apalagi zaman akhir ini, jangan hidup
adalah yang penting gua yang penting gua yang penting gua udah selamat, yang penting gua udah cukup, yang penting bodo amat yang lain. Jangan saudara, jangan punya egois. Itu keadaan manusia akhir zaman, mencintai uang, mencintai diri sendiri. Itu keadaan zaman. Jangan kita ikut seperti orang fasik. Kita berbeda. Buka hati kita, buka mata kita. Pada saat kita memberi menabur, Tuhan tuh gak pernah pelit-pelit sama kita. Pasti disediakan lagi, diberikan lagi. Saya dalam kesusahan saya pun pernah saya ngalami masa-masa sukar ya, di mana suami saya tahun 2000-an itu ekonomi hancur ya. Ekonomi hancur, Tuhan kasih ruko. Aneh. Yang saya cerita itu karena saya suka berdoa, duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan berbicaralah apa yang Tuhan mau gitu. Itu suami saya lagi bangkrut, Tuhan kasih ruko. Aneh kan saudara? Ya, Tuhan itu terlalu ajaib ya. Jadi kita harus terus minta tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Di saat suami susah, kita pun ada sedikit-sedikit, tangan kita nggak pernah menggenggam ya. Jadi saudara, kalau misalnya tangan kita genggam gini, pelit, pikir gimana Tuhan mau memberkati kita. Kalau Tuhan memberkati kita kan tangan kita harus terbuka. Tuhan curahkan berkat dong ke tangan kita yang terbuka. Lah kalau tangan kita tertutup, lah gimana kita mau bagi ke orang, dan kita gimana mau diberkati Tuhan? Nggak akan ya. Waktu kesusahan pun, waktu kesulitan pun, seperti janda di Sarfat itu ya, masih tetap memberi, masih tetap memberi. Walaupun sedikit ya, punya duit cuma 1.000-2.000 perak. Ada teman saya loh, dari kaya sampai miskin, dia ke Indomaret, nih cerita dia ke Indomaret mau beli apa, Indomie. Dari kaya, punya mobil, punya rumah, hancur sampai dikontrakan. Dia cerita sama saya, ke Indomaret beli Indomie, terus tau gak, di depan Indomie itu ada yang ibu-ibu yang miskin yang minta-minta. Saudara, hatinya tergerak, padahal ini buat Indomie anak saya. Sedih juga sih saya dengarnya. Akhirnya dia berikan. Tapi Tuhan tidak berhutang saudara. Saat ini pun dia diberikan rumah sama saudaranya, punya rumah lagi. Itu beda hati orang ya. Tuhan lihat, kita harus punya hati yang luas, hati yang baik, hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh dengan kemurahan. Ya, semua itu yang akan Tuhan lihat, Tuhan nilai. Ya, saudara. Jadi kita di tempat ini sedikit waktu lagi Tuhan bilang, jangan kita malas-malas gak bekerja. Ya, ayo kita bekerja di ladang Tuhan. Ayo kita kuatkan manusia roh kita. Jangan sampai nanti kesusahan datang, masalah datang, musibah datang, kocar-kacir saudara, semua kocar-kacir ya, ketakutan saudara ya. Udah gitu banyak yang stres, banyak yang di rumah. Ini belum seberapa saudara, ya belum seberapa. Makanya saya juga bilang di YouTube ya, ada bisa buka ya YouTube PAZ Agape itu. Masa PPKM ini masa kita memperkuat manusia kita. Ambil doa puasa, ambil baca firman. Ya, jangan makanan jasmani terus, hari ini makan apa ya, besok makan apa ya, masak apa ya. Ya, anak muda mau nongki di mana nih, gitu ya. Mau pergi kemana nih? Nongkrong kemana, makan apa nih? Jangan pikirannya begitu terus, jangan pikirannya duniawi terus. Tuhan bilang pikirkanlah perkara-perkara surga, perkara yang di atas, di mana Tuhan tinggal. Sebentar lagi Dia mau datang. Adakah iman di hatimu? Adakah percayamu tetap pada Tuhan? Mungkin sekarang kita masih bisa makan, kita bisa tinggal di rumah yang baik. Mungkin saat ini kita masih bisa beribadah. Tapi ada saatnya gembala dibunuh, domba-domba apa? Bercerai-berai. Ada ayatnya kan? Ini saya sampai merinding. Maaf ya Pak. Kita hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya sudah siap kalau dianiaya. Saya harus sudah siap kalau saya disiksa, saya dipotong leher saya. Pak Gembala dan saudara semua. Ya. Jadi bukan nakut-nakutin, itu firman ada. Saudara baca Alkitab enggak? Penganiayaan juga ada anak-anak Tuhan. Ya. Jangan pikirnya kita udah selamat, kita surga. Betul, surga. Tapi kuatnya iman saudara kalau saudara disiksa, anak saudara disiksa, ibu saudara, keluarga saudara disiksa, apakah saudara tetap tidak menyangkal Yesus? Ya. Mungkin itu jauh, ISIS di sono. Di mana ya kemarin? Ya mana? Di negara mana tuh?
Afghanistan. Itu orang Kristen banyak yang dibunuh, dikejar, lari. Jangan pikir masih jauh. Jangan, saudara. Indonesia itu bibit-bibitnya ada, cuman belum meletus. Kita orang Kristen siap, ya, siap. Pasukan Tuhan siap. Kalau saya lihat pasukan akhir zaman siap, kuat, terobos. Itu yang kami, ya. Jadi harus nih. Ini kita prajurit Tuhan. Dipersiapkan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, persiapkan domba-dombanya. Persiapkan jadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa di akhir zaman. Jangan lagi udah cuma kebaktian, cuma nyanyi firman pulang. Bukan. Persiapkan manusia roh kita kuat makan firman. Jangan makanan susu, makanan bayi, makanan yang lunak. Sebentar tersinggung, sebentar marah, sebentar ngomel, dumel, ya, kesusahan sedikit udah menggerutu, ya, kesalahan orang lain dijelek-jelekin, gosip, ya, saling sana sini, sikut sana sini, ataupun ke gereja cuek, ya bodoh amat, yang penting gua udah ke gereja, nggak mau bergaul lah, nanti banyak mulut, ya. Banyak sekali problem-problem di gereja itu, Pak. Saya juga pernah, ya ibaratnya saya juga kayak gembala sebetulnya, ya, kalau PD itu, ya, ada yang kesulitan, ada yang lagi ngambek, ada yang banyak macam, ya, sampai ada ada orang bilang saya, Ibu Maria, itu kamu kuat juga ya, yang orang di PD kamu bermasalah semuanya. Saya bilang, oh gitu ya, oh PD saya bermasalah semuanya. Saya bilang, iya benar sih, saya bilang. Tapi saya bilang itu ibaratnya batu yang masih kasar, batu berlian yang belum diasah. Nanti diasah, dibentuk, dikikis, dipotong akan jadi berlian. Ya saudara, hidup kita belum baik, belum benar, masih jelek. Tapi yang penting kita relakan, dikikis, dibentuk, diproses. Ya, kayak meja ini seindah. Tadinya kan gelondongan kayu, dipotong, dipantek, dipaku, digergaji, sehingga ini diamplas. Amplas itu harus dengan orang-orang yang terdekat, ya. Bisa ngamplas, sakit kalau dia kayu bisa menjerit, ini sakit ini. Gua dipaku, gua dipotong, ya, udah digergaji, diamplas lagi, ya. Itu orang-orang di sekitar kita saling menggesek, itu nggak apa-apa, saudara. Bagus. Jadi nanti berbentuk karakter-karakter Kristus, saudara, ya. Jadi yang penting jangan engkau melepaskan kepercayaanmu, karena sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Jangan kita menjadi anak-anak yang lembek, anak-anak Tuhan yang cuek, ya. Keadaan zaman tambah sukar, keadaan zaman tambah berat ke depan kita. Jangan kita santai-santai, ya. Kita harus minta pengurapan Tuhan memampukan untuk berakar, tertanam dalam Kristus. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ya, saudara. Nanti akan ada masanya di mana kita mengalami masa yang lebih sukar lagi, sehingga kita mau undurlah jadi orang Kristen, susah, berat, ya, masalah banyak gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah percaya Yesus dan dia mengalami masalah banyak, ujian pencobaan banyak, akhirnya mengalami jalan buntu, ya. Karena apa? Karena tidak mengalami Tuhan, mengalami jalan buntu, akhirnya dia bisa murtad, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, dikit waktu lagi, sabar ya. Kayak saya juga mengalami masa yang sukar sekali. Saya hampir ninggalin iman saya kepada Tuhan Yesus waktu tahun berapa ya? Itu kira-kira 2005, 15 tahun lalu itu. Udah ekonomi dihajar, penyakit dihajar, suami juga mengalami masa-masa yang sukar, ya, kedugem-dugem jadinya pelariannya karena ekonominya goncang, jadi kedugem-dugem. Nah itu saya udah nggak tahan, Tuhan, mendingan saya tinggalin Tuhan, ini udah nggak tahan
Kalau menjerit, saudara, saya ada lapangan ya. Saya kadang nyetir ya, pergi ke lapangan itu, wow, jerit-jerit sendirian. Kalau kita pikir sekarang kita kayak orang gila. Bener-bener loh, saudara, orang nggak tahu loh saya tuh. Terus tahu nggak saudara, Bukit Doa itu jadi pelarian saya ke Ungaran. Saya sendiri naik bis ke Taman Gesmani Surabaya, itu saya sendiri naik bis. Itu pelarian saya. Nah, untuk pelariannya benar, daripada saya pelariannya ikut ke dugem, ya kan, daripada saya ikut gedek-gedek begini. Itu masih muda loh, saya umur kira-kira 35-an lah, ya kan. Nah, ini ada satu pengalaman lagi saudara ya. Ini supranatural ya, Tuhan kita supranatural ya. Saya cerita supaya saudara, wow, Tuhan kita wow gitu kan. Nah, satu kali, ini saya belum cerita di YouTube belum. Nah, ceritanya gini, saya berpikir gini, kenapa orang dunia kalau ada masalah dia carinya ke dugem. Katanya sih gede lupain masalah, stres. Saya orangnya bodoh gitu ya. Saya tuh ke dugem bawa mobil sendiri, saya dipret sama polisi. Ibu tahu nggak ini salah jalan? Iya pak, saya lagi challenge, saya lagi cari suami saya pak. Saya bilang gitu, saya sambil lagi sedih-sedihin gitu ya mukanya. Saya lagi cari suami saya pak. Di mana ya pak, diskotik gini. Oh itu bu, ibu jalannya gitu. Ya udah deh pak, maaf deh pak ya. Iya ibu silahkan, saya nggak ditilang ya. Saya masuk tuh ke dugem, judul musik house. Saudara, saya pikir ekstasi itu legal toh ya, legal. Maksudnya saya tuh gini, saya belum pernah ke diskotik, pengen tahu apa sih diskotik. Akhirnya saya datang itu, tahu nggak saudara, di mana ya bisa beli ekstasi? Saya nanya kiri kanan, itu kan nggak boleh, barang terlarang. Saya waktu itu nggak mikir itu barang terlarang gitu ya, karena ada yang bilang, oh enggak, bagus, itu buat kesehatan katanya gitu. Namanya kita bodoh gitu ya dalam hal-hal orang dunia gitu ya. Saya beli loh saudara, ekstasi itu mahal, sebutir kecil 160.000. Tahun 2005 itu kan 15 tahun lalu kan lumayan mahal ya, satu butir loh. Wah, dia sini bu, sini Ci. Saya dibawa ke WC-nya dugem tuh, WC-nya diskotik. Karena saya mungkin nggak tahu itu nggak boleh di umum gitu. Akhirnya dibawa ke WC. Ini dia, saya kasih duit, dikasih satu butir. Tahu nggak saudara, satu butir aja dipetekin sama dia. Saya kasih separoh. Dan teman yang baru kenal ini separuh dia makan saudara. Mungkin dia tahu saya orang baru kali ya. Jadi separuh saya, separuh dia. Saudara tahu itu waktu saya udah makan setengah aja nih ya, setengah. Itu saya gini loh, jadi kepala tuh kayak orang, mungkin ada yang pernah pengalaman kali ya. Jadi kayak orang apa sih, saraf saya itu kayak tertarik. Tiba-tiba gitu, wih senang Tuhan, ini senang banget nih. Gue gila nih, kenapa gue bisa begini nih, saya bilang gitu ya. Kenapa saya bisa kayak orang senang pak, senang banget. Wih, terus tau gak, ada musiknya duk gitu. Ikut mau loncat gitu ya. Nah ikut loncat saudara. Tahu nggak, saya tahan. Gue gila nih, gue ikut loncat. Biasa saya nggak pernah lagu duniawi, lagunya lagu rohani terus saudara ya, karena bapak pendeta. Ini tiba-tiba masuk tempat dugem. Nah itu saudara tahu nggak, mau ikut loncat kan, karena itu musik house gitu. Saya tahan. Tahu saudara, saya tahan, bahasa roh yang keluar. Bahasa roh. Saya mau buatin ini diskotik akan runtuh, akan rubuh, diskotik rubuh gitu. Jadi kayak orang berbuat diskotik ini akan tutup saudara. Nah mungkin lagi sakau itu namanya kali ya. Terus saudara tahu nggak, si enci yang kasih saya ekstasi itu, dia punya teman cowok. Nah itu orang baru tuh, dia bawa mobil, dia kayaknya berada juga, mungkin lihat saya kan, lumayan juga lah wajah kali gimana ya. Nah itu aku tahu dia kasih satu minuman gelas gitu ya.
saya tuh agak ragu, ini minum nggak ya, ini minum katanya gitu. Aku udah pikirannya, aduh takutnya dikasih obat ya, kalau kita kan nggak ngerti ya. Itu ada satu keraguan. Ternyata di rumah suami saya kelabakan cari saya lagi celeng di diskotik, lagi celeng, lagi stres mikirin suami yang begitu. Nah suami tanya adik saya, kemana Encilu, akhirnya nggak tahu. Akhirnya adik saya doa. Pas doa saudara, dia cerita waktu saya udah pulang ya, rohnya dibawa terus ngeliat rohnya keluar ya. Makanya aneh, ajaib Tuhan juga ya, maksudnya roh kita tuh bisa dibawa keluar. Terus ada satu laki-laki dia lihat di peperangan, matanya beda, mata jahat, mata setan. Ya itu saya bilang benar, saya memang ada dideketin satu pria dan kasih air minum putih. Mungkin kalau saya minum itu saya udah dibawa kemana nggak tahu gitu ya. Tapi itulah Tuhan tetap cover kita, jaga kita. Ya sehingga aku selamat pulang ke rumah ya. Saudara tahu nggak, itu baru setengah ekstasi itu ya. Besok aja kan udah selesai itunya ya. Obatnya bereaksi itu, ini sakit, kepala semua sakit gitu. Saya ke dokter di Dokter Budi itu di Komplek Citra ya. Dok, emang ekstasi boleh ya dok? Saya bilang, buat kesehatannya dok. Siapa bilang? Bahaya. Ini kena syaraf katanya. Saya kan orangnya kayak lugu-lugu gitu kan ya. Disitulah saudara, mengapa saya juga diingatkan Tuhan, kenapa vaksin itu sebenarnya jangan, buat kesehatan gak baik. Yang kemarin Modena di Jepang aja mengandung besi. Cairan itu bisa ada besinya, mengandung besi. Saya juga diingatkan Tuhan tentang peristiwa saya mengalami itu. Dari obat yang kecil aja bisa tiba-tiba perasaan kita senang. Anehnya dari obat sedikit kecil itu tiba-tiba perasaannya gembira banget, senang banget. Nah itulah saudara, itu bisa menguasai jiwa kita. Hati-hati jangan berlanjut ya. Saya sarankan semua cuma di tempat ini. Kalau oke udah 1-2 nggak apa-apa. 3-4-6 bisa merubah sifat manusia kita. Ya, jadi seperti binatang bisa berkelamin, bercabul di mana-mana. Itu akhir zaman. Kita ini sedang di akhir zaman. Jadi saya percaya kita boleh menang dalam menghadapi masalah apapun, boleh keluar jadi pemenang. Saya sampai ke Bukit Doa, ke sana sini, masa kesusahan saya itu ada satu pendeta dari luar kota datang waktu di Bukit Doa itu, dan khotbahnya plak, Tuhan berbicara, engkau lebih dari pemenang. Padahal saya belum menang. Saya masa-masa sulit saya, air mata saya. Tapi terakhir belum lama, kira-kira 2 minggu lalu, saya dikasih penglihatan lewat satu orang pendoa. Dan saya berlari, sudah menang. Dan lihat ada spanduk, menyanyikan nyanyian kemenangan. Saya percaya hidup saya sudah menang di alam roh, sampai tarik ke alam jasmani. Menang dari segala dosa, menang dari segala kedagingan, menang dari segala dunia. Karena keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup bukan dari Tuhan. Menang atas kuasa setan, menang atas daging kita, salibkan. Ya saudara, kalau saudara mau menang dalam hidup saudara, bangun tiap pagi. Bangun manusia roh kita dengan isi firman roti hidup. Ya, daging kita seret untuk ikuti keinginan roh Tuhan. Kalau tidak, saudara, dunia akan menyeret saudara. Ya, saya jujur loh, saya anak 3, berlima kami, semua 4 sudah ambil vaksin 1-2. Kenapa? Anak saya masih suka jalan-jalan, masih suka ke penerbangan, masih suka ke Bali, masih suka ke luar negeri. Masih pikirannya dunia, pekerjaan, duit. Ya, nempel sama dunia. Hati-hati. Seret. Bawa ke Tuhan. Saya juga, Tuhan tolong. Karena memang saya punya kesalahan dulu, saya suami susah, bangkrut, saya kerja keras, kasih dia sekolah, kasih dia makan, kasih dia sekolah, kasih dia makan, tanpa saya bangun manusia roh anak-anak saya. Memang sih dia ke gereja tiap minggu, memang mereka beraktivitas jadi guru sekolah minggu atau aktivitas di remaja, tapi tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu yang membuat saya tuh sedih. Saya salah mendidik anak-anak saya. Hanya uang sekolah yang tinggi mereka, karena saya tanya tamat SMA, saya mau anak-anak saya semua kuliah, semua harus
gelar sarjana. Sekarang sudah semua gelar. Sekarang saya menangis, Tuhan tolong supaya jangan terikat dunia. Ya, jadi pikirannya uang, mobil yang mahal, beli BMW, beli CRV, beli rumah lagi, mau beli tanah lagi. Jadi pikirannya hanya dunia, sedangkan dunia akan berlalu dengan segala keinginannya. Ayo pikirkan yang di surga, ayo pikirkan yang di atas. Saya bilang, ayo baca firman, ayo dekat Tuhan, ayo berdoa. Kayaknya gak menarik soal rohani. Ya, ayo kita harus menarik hal-hal surgawi. Ya, jangan kalah sama orang dunia loh. Ya, mami doa duit mana mami? Pelayan Tuhan gak ada duit katanya. Saya memang bikin kue kalau ada pesanan ada duit, gak ada pesanan ya udah diem. Kadang saya juga masih menolong saudara yang susah kan. Gimana Tuhan, duit kurang nih. Anak saya lihat, mami katanya, mami pelayan Tuhan, mami banyak berdoa, uang mana, mami duit mana? Kadang kita pinjam sama anak, saudara. Anak yang kagak berdoa, kita yang berdoa pinjam uang sama anak. Aduh, Tuhanku Yesus, sekarang Tuhan balikkan semuanya. Tuhan pulihkan. Ya, karena saya dapat 2 firman waktu bulan Juli atau Agustus. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Aneh, tanggal 10 Juli sama 10 Agustus ayat yang sama, saya baca firman dapat sama 2 kali. Ini artinya apa Tuhan? Saya bilang. Terus saya mimpi, siang bolong saya mimpi saudara. Itu gigi saya nih semua nih ya, petok, copot. Saya bangun kaget, pasti gigi saya habis semua nih. Gigi saya habis. Saya pegang, masih ada nih giginya. Artinya apa ya ini mimpinya gitu saudara. Itu benar-benar nyata banget. Tahu nggak saudara? Akhirnya itu berkat Tuhan dari utara, barat, timur dan selatan datang ke dalam ke dalam rekening saya. Jadi sekarang gantian ya, anak saya yang wis mami berkat Tuhan. Nah itulah kita harus menyatakan. Bukan jadi kita cinta uang, tapi kita tetap cinta Tuhan. Bagi Tuhan membalikan telapak tangan itu gampang. Bagi Tuhan memulihkan kita gampang. Bagi Tuhan menyembuhkan kita gampang. Bagi Tuhan untuk memberkati engkau dalam kemiskinan, memulihkan itu gampang. Tapi yang Tuhan sedang proses hati kita. Hati kita melekat gak sama uang, melekat gak sama dunia, melekat gak sama mamon. Ya, itu yang Tuhan mau, hati kita melekat pada Tuhan. Hati kita yang terus mencintai Dia lebih dari segalanya. Ya, seringkali kita mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai pekerjaan, mencintai pelayanan. Pelayanan juga bisa rebutan. Ada orang yang sombong karena gue ada pelayanan, gue udah bawa firman, gue udah WL, gue udah main musik. Itu jadi satu kesombongan rohani. Bisa juga menasehati orang jadi sombong, bisa. Mendoakan orang bisa sombong, bisa. Banyak pendeta-pendeta yang saya jumpai ya, lebih mencintai gedungnya daripada Tuhan. Karena dia bangun bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun jadi gereja yang besar. Sehingga pada saat orang lain pinjam gerejanya gak boleh. Ya, ada loh. Jangan kira pendeta-pendeta itu masuk kerjaan surga semuanya. Kalau pendeta begitu, apalagi kita, jangan kira kita jemaat-jemaat semua juga masuk kerajaan surga, belum tentu. Ayo kita bereskan pemberesan sekarang. Selidiki hati kita, selidiki roh kita, selidiki semuanya. Ya, hati kita, pikiran kita diselidiki Tuhan supaya kita murni. Saya dapat 2 kali terakhir. Hati yang murni, hati yang tulus, itu yang Tuhan mau. Sampai 2 kali Tuhan berbicara, ya Tuhan tolong murnikan hati saya, bereskan hati saya. Seringkali firman itu berbicara, makanya kita baca firman itu, Tuhan berbicara lewat Alkitab yang kita baca, kita renungkan. Itu Tuhan tiba-tiba muncul, itu Tuhan berbicara. Ya, puji nama Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian selidiki aku. Biarlah Tuhan pada siang hari ini menyelidiki kita semua. Apakah hati kita menempel pada dunia? Apakah kita masih mau kesenangan dunia? Kita tidak ada tanda itu sulit. Kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa penerbangan, kita tidak bisa jual beli.
Tapi saudara yang menerima tanda itu, saudara bisa mudah. Tapi bagi saya, bagi kita, bagi semua yang tidak mau menerima tanda itu sulit. Akan terdapat masa-masa yang sukar. Saudara sudah mengerti kebenaran. Biar hati kita melekat pada Dia. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan
pasukan yang kuat di akhir zaman. Jangan lagi menjadi bayi-bayi rohani. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Api Roh Kudus sedang menyala-nyala kembali di atas kepala-kepala saudara. Aku melihat ada yang menanggapi panggilan-panggilan ilahi. Panggilan-panggilan ilahi itu memanggil saudara dari kedalaman, dari roh ke roh. Tuhan memanggil pasukannya di akhir zaman. Shikaramata kuya. Bersiap-siap, berjaga-jaga, berdoalah. Seperti Petrus, dia akan menyangkal 3 kali karena kegoncangan pada waktu Yesus ditangkap. Saudara persiapkan, jangan sampai ada yang menyangkal Yesus. Jangan sampai ada yang meninggalkan Dia karena kesusahanmu. Jangan sampai ada yang mau meninggalkan kepercayaanmu kepada Yesus karena kekurangan, kemiskinan, sakit penyakit, tekanan hidup. Jadilah kuat, jadilah pemenang anak-anakku. Jadilah pemenang. Tuhan berkata, karena aku sudah menang atas dosa dan maut, maka engkau pun harus menang. Engkau harus kuat. Engkau harus persiapkan mulai hari ini manusia rohku. Aku berbicara dari roh ke roh. Aku bukan berbicara pada manusia daging. Manusia roh. Manusia roh bangkit depan. Dari roh ke roh, bukan telinga rohmu untuk mendengar panggilan surgawi. Saatnya akan tiba, sangkakala akan berbunyi, di mana peperangan akan makin dahsyat di alam roh, di mana kuasa-kuasa kegelapan pun tahu waktunya sudah singkat. Persiapkan jemaatmu di tempat ini, persiapkan gembala, persiapkan pelayan-pelayan jemaat semuanya untuk menguatkan manusia roh, mendewasakan, paksakan Tuhan bilang seret kedaginganmu mengikuti keinginan roh. Itu yang Tuhan mau, supaya engkau tidak akan terpental pada waktu kesusahan. Akan lebih dahsyat lagi di depan kita. Persiapkanlah. Terima kasih Yesus. Hamba sudah menyampaikan pesan-pesan Roh Kudus yang terus bekerja di setiap hati anak-anakku. Dalam nama Yesus, hamba serahkan kepada hamba-Nya.